النسب وصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ المؤلف هذا كتاب الإمام شيخنا شيخ سالم بن سمر الحضرمي ثم إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن لقمان اللطاف ثم شيخنا الحبيب محمد سالم بن حبيب ثم إلى شيخنا كهدي مصنف الرمي ثم إلى كيس محمد ثم كي أحمد رفاعي ثم إلى كي عبد الحميد حسين وأوصالهم وأفضلهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Faslun ay hadha faslun. Furudul wudu'i sittatun, fardu wudu ada 6. Kita membahas tentang masalah fardu wudu ya. Ini suatu hal yang sangat penting kita ulang-ulang agar menjadi ya taukid buat kita ya. Terkadang ilmu tuh kalau kita nggak ulang-ulang selalu lupa. Kita masuk kepada fase selanjutnya yaitu tentang fardu wudu ya. Nyebutnya bukan rukun tapi nyebutnya apa? Fardu ya. Al-furud jam'u fardin. Kata furud merupakan jamak dari kata fardin tuh ya. Kenapa kok dibilangnya furud bukan dibilangnya rukun? Karena ada perbedaan antara fardu dengan rukun. Apa bedanya ya furud dengan rukun atau arkan? Bedanya adalah tulis kalau ya arkan itu ibadahnya itu tidak bisa dipisah-pisah ya. Dia suatu satwa merupakan satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan rukun sholat, nah maka ibadahnya itu nggak bisa dipisah-pisah antara diri ame ruku ame sujud itu harus dalam satu kesatuan. Tuh. Jadi kalau orang bisa sholat Allahu Akbar baca surat Fatihah, kemudian dia ruku, nah kemudian mungkin dia habis ruku diminum dulu, nggak boleh. Karena dia harus satu kesatuan. Nah makanya ulama menyebutkannya rukun. Lalu yang kedua fardu. Apa itu fardu? Nah ibadahnya itu nggak satu kesatuan, bisa dipisah-pisah tuh ya. Contoh, misalnya kita wudhu, basuh wajah. Habis basuh wajah kita minum dulu bentar, boleh nggak? Boleh. Asal dengan syarat kalau mau ngelanjutin lagi, syaratnya anggotanya masih basah. Terus habis muka minum, terus basuh tangan. Habis basuh tangan minum lagi. Boleh nggak? Boleh. Habis minum, basuh tangan, ya habis pala minum lagi, boleh. Hati makan boleh. Hati pindah dari rumah misalnya gitu, wudhu di rumah, muka tangan di rumah, karena di rumah air habis, langsung ke musola, nerusin pala ame kaki, boleh. Itu bedanya fardu dengan rukun tuh ya. Nah makanya ini istilah yang sangat penting tuh ya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Wal fardu lughatan. Adapun fardu menurut bahasa ai fil lughah ya. Lughatan di situ ada yang mengatakan maf'ul fihi karena dibuang fi-nya, ada yang mengatakan naz'ul khafid. Dan fardu menurut bahasa adalah an-nasibu. An-nasib ya, bagian. Wal lazim, sesuatu yang lazim. Tuh ya. Jadi kalau fardu itu maknanya sesuatu yang mesti, yang lazim. Tuh fardu. Makanya sholat fardu artinya sholat yang mesti atau harus.
Adapun menurut syara definisi fardu adalah alladzi yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Nih. Definisi fardu atau wajib tulis adalah sesuatu yang diberi pahala atas mengerjakannya, sesuatu yang diberi pahala atas mengerjakannya dan dihukum atau berdosa atas meninggalkannya. Tuh, jadi wajib apa sih wajib? Perbuatan yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalin dosa. Tuh, ya. Wajib atau fardu gitu. Sebagian lain dalam mazhab yang lain mereka menjelaskan bahwa fardu itu adalah ya ibadah yang dalilnya qat'i. Ya, ibadah yang dalilnya qat'i tuh. Kalau fardu, kalau wajib ibadah yang dalilnya dhonni tuh ya. Mungkin teman-teman belum tahu nih qat'i sama dhonni ya. Tuh. Ini kalau saya jelasin panjang lagi nih, satu SKS nih. Ngejelasin qat'i sama dhonni. Tuh, ini buat santri aja biar tambahan ya. Tuh. Jadi kata ulama ya, fardu untuk ibadah yang qat'i dalilnya dan wajib ya untuk sesuatu yang sifatnya dhonniyat gitu ya. Saya jelasin dikit dah. Al-Quran sama hadis bedanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa jangan? Kalau hadis kalam Nabi betul. Al-Quran kalam Allah, hadis kalam betul. Satu. Yang kedua, Al-Quran yang baca berpahala. Kalau hadis enggak. Tuh ya. Al-Quran nih muta'abbad bitilawatihi, dibaca doang walaupun enggak paham, itu pahala. Kalau hadis enggak. Ya. Tuh. Yang ketiga diantaranya kalau Al-Quran itu qat'iyyus subut. Tuh, istilahnya kita tulis tuh. Apa Al-Quran? Qat'iyyus subut. Sesuatu yang telah pasti ya akan kebenarannya, itu namanya apa? Qat'iyyus subut. Sendal. Sesuatu yang sudah sangat pasti kebenarannya, qat'iyyus subut tuh. Al-Quran tuh. Maka satu huruf pun Al-Quran tidak ada yang diragukan akan kebenarannya. Contoh, alif lam mim. Itu pasti alifnya udah pasti dari Allah. Lamnya juga sama, mimnya juga sama. Nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kurang. Itu namanya apa tadi? Qat'iyyus subut. Sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Tapi Al-Quran juga dari segi pemahamannya terbagi dua. Ya, dari segi pemahamannya terbagi dua. Tuh. Terbagi apa? Yang pertama, qat'iyyud dilalah ame dhonniyud dilalah. Apa qat'iyyud dilalah? Sesuatu yang sudah pasti maknanya. Ya. Sesuatu yang sudah pasti maknanya. Contohnya apa yang sudah pasti? Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Esa maknanya tidak ada 2, 3, dan 4. Esa tunggal. Nah, ini ayat pemahamannya sudah qat'i, sudah tetap, nggak bisa berubah lagi. Yang namanya esa ya esa, jangan ditafsirin dengan yang lain tuh ya. Bahasanya qat'iyyud dilalah tadi tidak menerima penafsiran lain udah. Ya. Nah, yang kedua, dhonniyud dilalah. Al-Quran itu bisa dhonni ya. Yani pemahamannya tidak pasti. Artinya bisa mengundang penafsiran lainnya. Tuh ya. Contohnya apa? Contohnya surat ya. Yang umum apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Kata-katanya ini mengundang penafsiran yang banyak. Apa jalan lurus? Kata ulama itu maknanya Islam. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim artinya Islam. Jadi tunjukilah kami ke jalan Islam. Ada yang menginterpretasikan apa? Yang kedua,
Muhammad SAW. Ya, mereka menafsirkan ini adalah Muhammad. Jadi tunjukilah kami ke jalannya Nabi Muhammad. Tuh. Ya. Jadi karena nih ayat ini dikatakan dhanniyud dilalah. Pemahamannya ini masih dhonni. Bisa ini, bisa itu gitu. Belum qat'i, belum pasti, belum mutlak. Maka wajar kalau itu ayat dipahaminya beda tuh ya. Nah, itu Quran tuh. Ya, kalau Al-Qur'an tadi apa? Qat'iyus subut. Ya. Dan pemahaman terbagi dua. Ada yang qat'iyud dilalah, pemahamannya udah pasti. Yang kedua, dhanniyud dilalah. Nah, kalau hadis ya itunya dua. Ada yang qat'iyus subut, ada yang dhanniyus subut. Hadis itu ada yang sudah pasti keberadaannya, ya. Namanya hadis mutawatir namanya. Hadis mutawatir itu setara sama Quran dalam segi subutnya, kekuatannya. Ya. Apa sih hadis mutawatir, Ustaz? Hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh jumlah banyak. Ya, itu ulama beda pendapat tuh. Kurang lebih 10 lah. 10 orang menyampaikan hadis di tempat yang berbeda-beda. Nah, ini namanya hadis karena gini, karena nggak mungkin 10-10-nya bohong gitu. Contoh, ada berita gempa. Kita dapat khabar dari mana? Status WA. Yang bilang gempa cuma 1. Gempa gitu. Tuh ya. Berarti bener gak kira-kira beritanya? Pasti gak? Belum tentu. Bisa bener, bisa jadi dia gempa ya pas di rumahnya doang misalnya gitu. Dia lagi tidur misalnya kan gitu ya. Adanya lompat-lompat gitu, juruk. Wah, gempa gitu. Dipastikan itu berita bisa benar bisa salah gitu. Tapi kalau yang bikin status teman kita banyak ya, berbagai macam daerah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, itu semuanya bikin gempa. Nah, berarti beritanya mutawatir tuh. Beritanya apa? Mutawatir. Apa mutawatir? Disampaikan dalam jumlah orang banyak yang mustahil untuk berbohong. Gak mungkin nih orang sepakat bikin status yuk gitu, gak mungkin gitu ya. Jadi kalau zaman dulu begitu ya, zaman dulu orang-orang di negeri ini, negeri itu nyampein hadis dan gak mungkin sepakat bohong. Kalau sekarang masih mungkin ya, karena bisa janjian ya. Kalau dulu enggak gitu. Makanya kalau ente ngelihat sekarang nih, misalnya berita di Jawa, di Sumatera, di Papua semua sama, bisa jadi udah disetting. Gitu. Kalau dulu enggak. Dulu orang nyampein hadis, ketemu hadis innamal a'malu binniyat misalnya gitu. Oh, itu hadis mutawatir, semua orang tahu. Ente ke Jawa nih sekarang, pergi ke Jawa. Oh, tahu enggak hadis itu? Tahu. Ke Sumatera tahu enggak? Itu namanya mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh jumlah orang yang mustahil untuk berbohong. Kata ulama kurang lebih 10 orang, paling minimal. Kalau ada berita yang nyampein 10 orang, udah bener tuh gitu. Kalau berita yang nyampein 1 orang bisa bener bisa kah? Tergantung orangnya tuh. Contoh misalnya gini, misalnya siapa Mulia punya istri gitu, amin. Ya. Kata temennya, Mul, bini lu gulat sama cowok jalan. Mulia ngamuk, pulang marah-marah, piring dibanting, kompor dibalikin, marah. Lu selingkuh gini-gini. Kata temen gue lu jalan sama cowok. Kapan? Kata bininya. Tadi kan jalan sama ayah katanya gitu. Padahal ame orang tuanya. Yang nyampein mana atau orang soalnya. Coba kalau yang nyampein banyak. Nah ya. Jelas paham ya? Jadi kalau ente terima berita, coba dibandingin dulu gitu. Bisa jadi beritanya salah tuh. Hadis kalau sudah yang nyampein banyak sama kayak Quran kuatannya. Ya, nggak bisa ditolak gitu. Hadis kalau yang nyampein banyak sama dengan Al-Qur'an, kekuatannya sama gitu. Qat'iyus subut. Nah, tapi hadis juga bisa dhanniyus subut. Nah, yang kedua nih. Kalau Al-Qur'an cuma 1, qat'iyus subut doang udah, nggak ada lagi dhonninya. Kalau hadis ya apa? Dhanniyus subut, keberadaannya ada yang belum pasti gitu. Contoh nih, ada hadis yang disampaikan atau orang tuh yang tadi saya bilang. Ya.
ada hadis yang disampaikan satu orang. Nah, itu belum pasti itu. Nah, kata ulama ya, fardu dengan wajib itu beda. Bedanya di situ. Kalau fardu yang sudah qat'i tuh, yang nggak mungkin lagi maknanya lain. Kalau wajib yang masih zonni. Makanya kata ulama Hanafi, madzhab Hanafi, sholat itu ya nggak wajib katanya. Sholat 5 waktu nggak wajib. Tuh. Tapi apa? Fardu. Kenapa fardu? Karena dalilnya dari Al-Qur'an tuh. Karena qat'i. Adapun sholat witir wajib. Karena dari apa? Hadis tuh ya. Nah, itulah mengenai qat'i subut dan zonni subut ya. Nah, jadi wajib seperti itu ya, dikerjakan berpahala, ditinggalin dosa. Pertanyaannya, kayaknya kita nggak perlu pahala kayaknya, ya. Kenapa nggak perlu pahala? Lah orang Allah ngasih kita nikmat banyak banget, masa disuruh kerja dikit minta pahala? Ya, Allah kasih kita nikmat banyak gak? Banyak. Ya, nikmat fisik kita, mata kita berapa juta tuh kalau dijual. Bisa napes berapa duit kalau dioperasi. Perut kita sehat. Ini kalau perut seandainya ditarik ususnya panjang nggak tuh? Muat masuk sini. Tuh. Lambung kita nggak pernah ngelawan sama kita. Kita masukin sate masuk, masukin soto masuk, masuk tulang masuk juga. Tuh. Nggak ngelawan dia. Ya, kalau seandainya lambung punya nafsu kan ya, pilih-pilih makanan murah nih naik lagi gitu. Itu naik lagi. Nikmat dari Allah. Kita ya malah minta apa? Pahala dari Allah tuh. Sebenarnya ya, sebenarnya kita tuh nggak pantas minta apa-apaan dari Allah. Hatta kita minta sesuatu yang menjadi cita-cita kita nggak pantas. Kita belum bisa membalas kebaikan Allah. Tapi kenapa kita selalu menuntut Allah dengan apa yang kita pengen? Sedangkan kita belum pernah mengerjakan apa yang Allah pengen tuh ya. Makanya kunci kalau kita pengen sesuatu, kerjain kepengenan Allah. Tuh, cari tuh yang wajib-wajib, ente sisir. Apaan aja sih pekerjaan yang wajib? 1, yang pertama apa? Salat. Yang kedua, zakat. 3, puasa. 4, haji. 5. Ayo lagi 5 tambahin, ayo. Bakti kepada orang. 6, bakti kepada guru. 7. Apalagi yang wajib? Menjawab salam. 8, mengurus jenazah. 9. Yang wajib apa? Menghormati tamu. Sunnah. Nyambut tamu sunnah. Apalagi 9, ayo. Ya, apa ayo? Nuntut ilmu. Wah, benar tuh mulia tuh. Tuh. Ya. Coba nih ente perhatiin yang wajib-wajib ya, wabil khusus salat ya. Jelas ya. Jadi perbuatan wajib apa tadi? Yang dikasih pahala kalau dikerjakan, ditinggalkan dosa tuh ya. Wa huwa ahadul ahkamis syar'iyyati sab'ah, dan ya wajib atau fardu itu merupakan salah satu dari 7 hukum syariat ya. Jadi dalam syariat itu ada yang namanya hukum ya, hukum taklifi namanya. Hukum apa namanya? Taklifi. Hukum taklifi terbagi 5, hukum wad'i terbagi 2 di sini ya tuh. Apalagi hukum taklifi yang kedua al-mandub. Namanya apa? Al-mandub. Jadi sunnah punya istilah lain. Ya. Istilah lainnya apa? Mandub. Sama kayak wajib punya istilah lain. Istilahnya apa? Fardu. Ada fardu, ada wajib. Ada sunnah, ada mandub. Tuh, apa mandub? Dianjurkan. Apa mandub artinya? Dianjurkan. Tuh. Bedanya apa saat fardu sama mandub? Apa sunnah? Bedanya apa ya? Nih, Nabi Allah kalau nyuruh kita semua perintahnya asalnya wajib. Tuh. Allah nyuruh, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti taat ami Allah,
taat ame Rasul, taat ame pemimpin, hukumnya wajib karena itu perintah dari Allah. Tuh. Yang kedua, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Perintah bukan dari Nabi. Wajib gak? Wajib. Tulis asalnya perintah itu wajib dikerjakan tuh ya. Jadi yang namanya perintah dari Allah wajib ya. Nah nanti perintah itu bersifat dua. Ada yang perintah bersifat wajib, ada perintah bersifat sunnah tuh ya. Perintah bersifat dua, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Contoh, kalau yang sifat wajib gini nih, Vicky, jemput saya sekarang. Nah itu wajib, karena perintahnya jemput, nggak ada kata-kata lain. Kecuali saya bilang gini, Vicky, kalau nggak capek jemput dah. Nah berarti perintahnya apa? Sunnah, karena ada kata apa? Kalau nggak capek tuh. Sama kita juga begitu. Ya. Hari ngaji wajib. Datang aja dulu. Kalau misalnya puyeng sakit bilang, Guru Afwan, kepala saya berat banget nih, izin boleh gak ngaji? Gitu. Jangan gini, Pak Ari datang ngaji. Tutur santri bos, Guru, Pak Ari sakit. Ya gitu. Itu nggak boleh begitu. Kecuali uzur. Kecuali apa? Uzur. Tapi kalau masih puyeng-puyeng doang, datang ngaji. Ntar dilihat gitu. Ada kasih obat. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu hari dipilih amir Rasulullah. Rasul bilang kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, nanti yang megang bendera adalah orang yang cinta pada Allah dan Allah cinta pada dirinya. Tuh, yang megang bendera nih, kata Rasul, yuhibbullaha wallahu yuhibbu. Masya Allah. Dia cinta sama Allah, Allah cinta sama dia. Sahabat tadinya pada biasa-biasa aja sama jabatan ini. Kalau megang bendera, siapa aja dah, yang penting gue perang kan gitu. Tapi setelah itu kata Sayyidina Umar, saya dengar begitu, saya pengen nama saya yang disebut. Karena saya pengen jadi orang yang dicintai sama Allah. Yang ngomong Nabi gak pernah bohong. Udah pasti. Dipanggil mana Ali? Ali yang dipanggil. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali lagi sakit. Ya Rasulullah, Ali sakit. Panggil kemari. Nah tuh. Datang. Diapain? Ngapain Ali ente sakit? Mata saya sakit ya Rasulullah. Disembuhin, diludahin sama Rasulullah. Baik itu ya. Nah, jadi kalau kita sakit, kalau kita memang benar-benar masih bisa jalan aja dulu. Samperin dulu perintah orang tua kita atau guru kita. Adapun ke depannya kita mau izin, silahkan gitu, jelas ya. Tuh, jadi perintah terbagi dua, perintah wajib sama perintah sunnah. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya enggak memberatkan umatku, aku akan perintahkan dia itu untuk siwak setiap kali sholat. Pertanyaannya, apa hukum siwak jadinya? Kenapa sunnah? Tahu dari mana? Kalimatnya apa? Kalau seandainya tidak memberatkan tuh. Ya. Aku pasti perintahkan. Karena ini perintahnya kuat. Kalau enggak beratin aku perintahkan. Naiklah statusnya bukan sunnah doang, tapi sunnah muakkad gitu. Paham ya? Jadi sunnah sama wajib sama-sama perintah. Jangan begini ya. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, kayak sini kan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tinggalkan nggak berdosa. Oh, kalau gitu nggak usah ngerjain dah, nggak dosa ini kan gitu, salah ya. Tetap yang wajib, yang fardu itu perintah. Cuman kalau fardu itu perintah yang kalau ente kerjakan ente selamat. Kalau sunnah kalau ente kerjakan ente dapat cinta. Tuh ya. Tulis tuh, kalau fardu dikerjakan ente selamat. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan cinta. Ya. Tulis yang ngomong aja. Kirim siapa sih yang? Ya. Fardu dikerjakan selamat. Tuh, sama kita pun ngaji sama guru begitu juga. Kita ngaji sama guru, kewajiban kita sama guru. Hadir majelis, kewajiban. Bakti sama guru. Itu selamat doang dapatnya.
Tapi kalau yang ente mengerjakan sesuatu yang sunnah ame guru, yang guru nggak suruh ente kerjain. Contoh, megangin sendal guru, kan nggak disuruh, ya. Terus bersihin motor guru, kan nggak disuruh, gitu. Bersihin rumahnya, kan nggak disuruh. Nah itu mengundang cinta tuh, ya. Makanya orang-orang dulu begitu. Saya dengar itu para habaib begitu, ya. Ada Habib Hussein Gang Cepek itu, ya. Itu biasa tuh menjelang lebaran itu orang-orang datang ke rumah beliau. Siapa aja yang mau bersihin rumahnya gitu. Beresin, ngecatin, bebenah itu. Itu sunnah, nggak ada yang nyuruh nggak. Nah itu ya yu'til mahabbah, ya, memberikan cinta tuh, ya. Makanya kalau kita pengen dapat cintanya Allah, kerjakan yang sunnah. Tapi jangan lupa yang wajib. Sholat tahajud sampai jam 3, subuhnya jam 8. Nah cakep dah tuh, ya. Man syaghalahu siapa orang yang disibukkan dari yang sunnah terhadap yang wajib, fahuwa magrur. Itu orang yang magrur, orang yang tertipu tuh. Nah, itu sunnah tuh, ya. Apa sunnah definisinya tadi? Dikerjakan berpahala, dihukum kalau meninggalkannya. Yang ketiga muharram. Ya, muharram. Ini bukan Muharram Safar, bukan, ya. Apa sih arti Muharram? Muharram itu artinya yang diharamkan, gitu. Jadi bulan Muharram, bulan yang diharamkan orang-orang berperang zaman dulu, gitu. Kalau Muharram di sini apa saja yang diharamkan Allah. Apa definisinya? Haram mayutsab ala tarkihi imtithalan. Apa saja yang diberi pahala atas meninggalkannya. Meninggalkannya tapi imtithalan, ya. Meninggalkannya karena mengerjakan perintah Allah tuh. Jadi kalau ada orang pengen maksiat, udah jalan tiba-tiba bannya bocor, pulang lagi. Nah itu berpahala nggak? Enggak. Karena pulangnya nggak jadi maksiat gara-gara bannya bocor. Orang pengen zina, tiba-tiba ya dia sakit perut, tiba-tiba nggak jadi, perempuannya kabur, pahala nggak? Enggak. Karena dia itu nggak jadi berzina bukan karena kepengenan dia, tapi karena sakit perut tuh, ya. Atau nggak ente pacaran, wah gue pengen tobat nih gitu, diputusin kan gitu, ya. Padahal baru pengen gitu, diputusin, pahala nggak? Enggak, karena bukan ente yang mutusin. Jadi kalau yang mutusin pacaran tuh yang pahala gede, pahalanya. Yang perempuan itu mutusin cowoknya, pahalanya gede. Yang laki juga sama mal, ya. Yang mutusin ceweknya pahalanya gede tuh. Siapa yang duluan mutusin, dia yang paling gede pahalanya. Buru-buruan dah tuh. WA dah buruan tuh. Ya. Lah kan kalau orang mutusin ceweknya, berarti dia niat ninggalin ceweknya karena Allah. Lain ame orang yang diputusin. Dia masih pengen nyambung, tiba-tiba putus. Dia meninggalkan cewek bukan karena Allah, tapi ceweknya keburu sadar gitu. Ceweknya keburu sadar. Itu peletnya nggak diperpanjang. Kayak sebulan sekali ke rumah dukun. Jelas, ya. Jadi meninggalkan maksiat yang berpahala kalau ninggalinnya karena Allah, gitu, ya. Wala yu'aqabu ala fi'li wa yu'aqabu ala fi'li, dan dosa dihukum kalau ngerjainnya tuh. Tapi kata ulama begini baiknya Allah, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat tuh. Jadi ketika ada orang mengerjakan perbuatan baik belum dikerjain udah ditulis. Misal kata saya bilang besok gue mau ngaji, itu udah tulis malaikat besok ya mau ngaji tuh. Tapi kalau maksiat enggak, maksiat ditunggu sama malaikat. Dia habis maksiat, malaikat tungguin. Nih, tobat enggak? Selama 4 jam, kalau enggak tobat gue tulis tuh. Ya. Udah nulis, tobat baru dihapus sama Allah. Tuh, subhanallah. Ya. Perbuatan baik itu juga. Kalau kita niat berbuat baik, kemudian kita ditulis pahalanya. Kesiangan.
nggak jadi besok pagi ngaji, tetap ditulis karena uzur. Tapi kalau besok pagi niat mau ngaji, pas bangun pagi kagak ngaji, dihapus lagi. Tuh. Kenapa? Karena ketika dia mampu, dia malah nggak ngerjain. Tuh nggak jadi, batal pahalanya. Ya, makanya ente niatin aja kerjaan yang ente nggak mampu. Apa itu? Kalau kata Babi Aldo, saya niat kawin tiap bulan katanya. Niat kawin tiap bulan. Bulan Februari kawin, besok Maret kawin, April kawin. Nikah kawin, nikah pahala gak? Pahalanya gede gak? Iya, cuman sayangnya bini kita gak boleh, kita niatin aja. Februari kawin, Maret kawin, innamal a'malu. Itu Babi Aldo loh, bukan saya, bukan. Saya mah enggak. Babi Aldo. Saya cuman itiba aja. Iya, Vicky ya. Kenapa? Syirarukum uzzabukum dalam hadis. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang-orang yang belum nikah. Allah. Tuh, orang-orang yang paling buruk kata Nabi. Yang ngomong Nabi nih. Ya, Jang. Yang ngomong Nabi. Uzzabukum. Orang yang apa? Belum nikah tuh. Siapa orang yang enggak mau nikah? Maka silakan pilih matinya Yahudi apa Nasrani. Allahu Akbar. Tuh. Yang nggak mau, bukan yang belum, bukan, yang nggak mau. Ya tuh. Kalau yang mau mah nggak apa-apa. Ente pokoknya gini, kerjaan yang ente nggak mampu niatin aja. Saya pengen pergi haji. Nah, tulis malaikat tuh, Ujang pengen pergi haji. Gitu. Sampai meninggal belum pergi haji karena memang belum mampu. Udah haji Ujang. Mana haji niat bro. Ya. Saya pengen bagi Ustadz duit 1 miliar gitu. Niat aja Vicky nggak apa-apa. Niat saya ditulis malaikat Vicky niat nyumbang Ustadz 1 miliar. Nah, ntar kalau Vicky dapat 1 miliar, nah baru malaikat lihat lu nyumbang nih gitu. Jangan dah lah 100.000 aja gitu. Yang gitu hapus itu, bohong namanya. 100.000. Nolak gelinding banyak gitu. Ya, jadi kita akan diuji. Ya. Makanya niatin aja dulu gitu, niat. Bahkan dalam hadis, ya, apa namanya, ulama-ulama, gimana bahasanya ya? Ya orang-orang dulu begitu. Ya. Berniat ketika pagi pengen membahagiakan orang lain, itu pahalanya gede itu tuh. Nah itu haram. Yang keempat makruh. Apa itu makruh? Apa yang dikerjakan, ya? Ma yusab ala tarkihi imtisalan. Apa yang diberi pahala atas meninggalkannya karena mengerjakan perintah Allah atau perintah Rasulullah, dan tidak dihukum atas mengerjakannya tuh ya. Jadi ngomong-ngomong soal makruh, dulu saya ngajar di sebuah swalayan besar. Kita pikir nih jamaah ngerti gitu. Ya namanya pengajian orang udah gede kan, bukan ke ente bukan. Orang gede, orang udah kerja semua, swalayan. Ada yang nanya, Ustadz saya tadi dengar antum ngomong makruh, apa sih makruh? Waduh, saya bilang udah gede makruh aja nggak tahu tuh. Dia mungkin taunya makruh pasar Rebo sono makruh. Tuh, nggak ada yang tahu makruh ya. Lote kadang-kadang jadi lote. Jadi ada orang nggak tahu makruh. Coba bayangin udah gede nggak tahu makruh tuh. Akhirnya saya jelasin dah. Kita ngomongnya jangan tinggi-tinggi dah. Kita ngomong dasar lagi itu ya. Jadi makruh tadi ditinggalkan berpahala kalau ninggalinnya karena Allah, ya, dan tidak berdosa jika dikerjakan tuh. Cuman sama kayak tadi, ditinggalkan kita selamat, ya, dikerjakan kita mendapatkan benci dari Allah tuh ya. Jadi kalau Allah benci biasanya begini ya, itu kelihatan lewat orang-orang soleh, ya, para wali-walinya, gitu. Ngapa kah? Ya, biasanya kalau orang dibenci itu
terlihat nampak pada wali-wali Allah. Ya kalau kita biasa ngerjain yang makruh nih, gitu. Terus itu ya ente digedek sama wali-wali Allah, gitu. Ya, soalnya kalau Allah murka sama kita, Allah benci sama kita, kayaknya nampaknya kurang jelas gitu buat kita ya. Gitu. Adapun buat para aulia, ya murkanya Allah sangat jelas. Kalau kita kan nggak berasa, kita ini lagi disayang apa lagi dibenci sama Allah, kita nggak berasa. Karena perasaan kita udah keras, udah apa namanya bahasanya, udah kebas, ya tangan kapalan udah nggak berasa lagi. Tuh. Kalau para aulia mereka berasa, ketika mereka sedang dimurka Allah, ketika Allah marah sama mereka, teguran Allah sangat nyata. Cuman buat kita ditegur-tegur kagak sadar teh. Kemarin kisah malam Rebu kan gitu ya, ditegur tuh sama Allah, diingatkan sama Allah. Ya, nggak mungkin Allah membiarkan hambanya berlaku seperti itu kalau bukan karena Allah pengen ngasih pelajaran buat kita gitu. Ya. Apapun bentuknya, ente berumah tangga, bahkan kata seorang ulama, lupa namanya siapa, seorang wali, aneh tahu Allah sedang marah sama saya dari sikap-sikap anak dan istri saya. Jadi kalau misalnya anaknya kok nggak taat sama orang tua, susah, bikin kesel mulu, istrinya juga sama, oh berarti Allah lagi marah sama saya tuh. Ya, jadi ada orang sekelas itu gitu. Kalau kita kan cuek aja ya, mak marah, bodo amat gitu. Orang gede sama kita, bodo amat gitu. Padahal harusnya kita sadar itu teguran dari Allah. Ya. Ketika ada orang beramal bukan karena Allah, efeknya bukan dipuji malah dihina itu. Itu teguran dari Allah biar dia ngerubah niatnya. Gitu. Man sayangnya kita punya hati udah nggak berasa karena saking kapalannya itu hati itu keras. Yang kelima mubah, ya. Khamisuha mubah, wa huwa ma la yusab ala tarkihi wala fi'lihi wala yu'aqab ala ahdima. Yaitu apa yang enggak diberi pahala meninggalkannya dan mengerjakannya dan tidak dihukum ya karena meninggalkan atau mengerjakannya. Tuh. Jadi ya dikerjain enggak dikerjain sama. Itu namanya mubah. Banyaklah pekerjaan mubah. Termasuk apa? Minum. Minum mubah. Minum mubah. Hukum asal makan minum mubah gitu. Bisa gak minum menjadi sunnah? Kapan? Kalau kita niatnya apa? Niatnya kita pengen memperkuat ibadah. Niatnya kita ngerjain ikutin sunnah Rasulullah. Baru minum jadi sunnah. Bisa gak jadi wajib minum? Bisa gak minum jadi wajib? Kapan? Mau mati? Tengah padang pasir. Ya aus kita udah sangat-sangat dehidrasi, nah minum jadi wajib. Bisa gak minum makruh? Bisa. Minum 1 botol sekali teguk. Itu punya makruh. Yang sunnah minum 3 kali 1, 2, 3 gitu. Bisa gak jadi haram? Kapan? Hah? Minum khamar, minum-minuman punya orang tuh haram jadinya. Jadi setiap sesuatu punya hukum asal. Nah, hukum asalnya minum mubah, bisa sunnah karena niat baik, bisa wajib karena kehausan sangat, bisa makruh kalau minumnya nggak sesuai dengan cara Rasulullah, bisa haram kalau yang diminum haram. Tuh, ada seorang ulama di Arab dulu baru ada jus. Dulu baru ada jus. Wah, orang Arab tuh sama air dingin tuh nikmat banget. Karena panas di sono, enggak kayak sekarang. Dulu enggak ada AC. Itu minum jus gelas. Ini ulama nih. Gelas gede minum sekali. Kata salah seorang ulama juga, ente kok minum cuman sekali tegukan, bukankah Rasul itu 3 kali minum? Iya, ini baru sekali teguk, ntar 2, 3 masih ada lagi. Allah. Ya, jadi kan ada 1 teguknya segelas itu ada.
Dia sunnah Rasul, cuman 3 gelas gitu bedanya ya. Husnuzon dulu ulama ya. Ulama Syariah juga gitu. Mulai kalah. Jadi ulama selalu punya alasan tuh ya. Saya punya guru gitu, nggak mau dikalahin. Pokoknya bener aja tuh. Gitu ya. Jelas ya. Jadi perkara yang mubah ya itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi sama nikah. Nah, nikah hukumnya apa nikah? Vicky, nikah hukumnya apa? Mulia. Apa Jang? Tulis nikah hukumnya mubah. Tuh, salah. Mana mau nikah ini? Nikah hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Tulis ya, ntar ente lupa lagi. Besok anda tanya lagi. Nikah hukum asal, saya ngomong hukum asal. Ya, kata Imam Syafi'i, hukumnya mubah. Kenapa? Nikah itu ama minum sama-sama kebutuhan biologis. Minum biologis, nikah biologis. Ya, jadi hukum asalnya apa? Mubah. Ada orang nikah sama orang perempuan, itu mubah aja. Habis nikah dicerai, sah nggak? Sah. Ya. Yang begitu mah mubah itu. Nah, tapi bisa menjadi sunnah kalau nikahnya niat menjalankan perintah Rasulullah. Kalau niatnya ngikutin sunnah Rasulullah. Kalau niat nikahnya pengen punya anak yang soleh. Kalau niat nikahnya pengen menjaga diri dari yang haram tuh. Sekarang perempuan laki-laki sama ya. Gitu. Memang berat nikah muda. Zaman sekarang nih beratnya gini nih. Zaman dulu nikah muda nggak berat. Kenapa? Anak muda tapi pikiran dewasa. Sekarang orang udah tua pikirannya anak-anak, tiap hari umur 40 pargoy terus tiap hari. Dijoget-joget depan kamera. Ya Allah ya Rabbi. Udah tua. Nenek-nenek joget-joget di TikTok. Astagfirullah. Ya kan? Orangnya tua pikirannya kayak anak. Tuh. Ya. Nenek-nenek Sun Mori pakai RE King lagi. Pakai RE King. Nek baca Ratib Hadat. Sun Mori. Dimana pakai legging polkadot lagi. Jaket hitam kulit, ya salam. Nenek-nenek tuh ya. Bukan banyakin baca rotib biar husnul khotimah. Ya, zaman sekarang kan gitu kan. Saya punya jamaah, ya Allah ya Rabbi, udah berapa banyak saya nggak hitung dah tuh orang yang nikah laporan, Ustadz bini saya minta cerai. Ada laki Ustadz, laki saya dikit-dikit ngomongnya cerai. Itu yang ngaji loh. Yang ngaji. Yang nggak ngaji gimana? Yang ngaji aja ngomong cerai. Nih saya pesan buat para perempuan ya, semua yang mau nikah, kalau ente berumah tangga, jangan sering-sering cerita sama mak bapak. Jangan cerita sama orang tua. Tapi kan kita dari kecil biasa cerita sama orang tua. Jangan, kalau mau rumah tangga panjang jangan cerita sama orang tua. Kenapa? Orang tua sayang sama kita. Saking sayangnya kadang-kadang anaknya cuma dikata tolol doang sama lakinya. Wah langsung marah. Apa-apaan tuh laki lu? Anak gue S1-in, gue kuliahin biar pinter dikata tolol. Udah lu pulang sini, gak usah sama laki lu lagi. Nah tuh. Padahal lakinya ngomong tolol bukan buat bininya. Dia lagi nonton ini, wah tolol gitu. Bininya denger, apaan bang gitu. Tersinggung bininya, itu kan kayak gitu. Kalau masalah kecil dikasih tahu orang tua jadi gede. Kadang masalah rumah tangga segede apapun masuk kamar selesai masalah. Ya, nggak usah cerita sama orang tua. Jelas paham yang perempuan ya. Kalau mau cerita sama ustadz, cuman jangan panjang-panjang, jangan ngarang novel. Ngor panjang banget, ustadz. Saya begini, saya nikah, umur saya sekian, hobi saya ini, mancing tokek. Pertanyaan di bawah. Kira-kira saya salah nggak Ustadz? Saya baca lagi dari atas.
Kalau mau nanya begini nih, bikin pertanyaan. Ustadz, saya salah nggak? Gitu dulu, baru isi cerita. Baru bawahnya pilihan ganda, kan enak jawabnya itu. Tinggal kerengin. Ya. Ingat yang perempuan ya, kalau ada masalah jangan cerita kemana? Orang tua, cerita sama guru. Jangan juga sama temen, apalagi temennya lemes. Lemes, bin bocor tuh. Temennya lambe lagi, ya. Yang laki sama, ya. Jangan nuntut bini, jangan maklumin bini, maafin bini. Emang perempuan tercipta salah, manusia salah, perempuan tercipta salah, bengkok lagi. Itu. Makanya jelas ya, kalau suami udah tuh ya, calon-calon para suami, masalah yang gede kecilin yang kecil hilangin tuh ya. Kok jadi ngomongin kawin nih? Ngomongin mubah ya. Jadi hukum nikah, hukumnya tadi mubah. Tuh, tergantung niat. Kapan jadi sunnah? Ngikutin Rasul. Kapan nikah jadi wajib? Kapan nikah jadi wajib? Kapan nikah jadi wajib? Kalau udah sangat-sangat syahwat dan punya kemampuan tuh. Ya. Udah syahwatnya pokoknya kalau keluar rumah pengen nyeruduk aja kayak kambing keramat tuh. Cewek pengen minta nomor, ya begini nih udah wajib nih begini nih. Tuh. Ya, dan juga punya kemampuan tuh. Kira-kira Piki gimana Pik? Udah wajib sunnah apa mubah nih? Kayaknya udah wajib kayaknya nih. Masya Allah. Tuh. Kapan jadi makruh? Nikah makruh kalau kepengenan ada, kemampuan kagak. Tuh. Pengen doang, mampu kagak, makruh itu. Ya, yang terakhir haram. Nikah untuk niat menyakiti orang lain. Contoh misal ente gedeg nih sama perempuan, kesel sama tuh cewek diputusin lagi sayang-sayangnya, cia. Kemudian ente balas dendam. Ente cari adik perempuannya, gue nikahin. Habis gue nikahin tak gue ceraiin. Gue tinggal dalam kondisi hamil. Nah ini namanya haram, nggak boleh. Niat nikah, niatnya apa? Nyakitin tuh ya. Jelas, paham? Jadi nikah itu juga sama ya, hukum asal mubah tapi hukum turunannya banyak. Namanya hukum asal dan hukum turunan. Ya. Baca Quran hukumnya apa? Nah, hukumnya apa tuh? Baca Quran. Pertama, hukumnya wajib. Kapan wajib? Kalau lagi sholat. Lagi sholat wajib baca Quran. Tuh. Yang kedua, sunnah. Kapan sunnah baca Quran? Di luar sholat. Habis maghrib ngaji Quran, niat karena Allah, sunnah. Gitu. Baca Quran bisa menjadi makruh. Nah, kapan? Orang lagi tidur, ente baca Quran. Soleh banget nih orang gitu. Jam 2 malam. Ganggu yang lagi tidur. Bisa menjadi haram. Baca Quran tapi salah. Tuh, nggak belajar Al-Quran. Tuh baca Qurannya haram. Tuh ya. Nah itulah 5 hukum taklifi. Apa satu pertama? Wajib. Yang kedua mandub. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Nah ada lagi 2 tambahan. Namanya hukum wad'i. Apa namanya? Hukum wad'i. Sadisuha as-sahih. Ya, yang keenam sahih. Apa itu sahih? Wa huwa fil ibadat. Nah jadi ada hukum namanya hukum sahih. Gitu. Dalam masalah ibadah, ma waqa'a kafiyan fi sukutil qada, yaitu apa saja yang terjatuh ya, yang mencukupi untuk menggugurkan qada tuh ya. Jadi kalau ada orang mengerjakan satu ibadah dengan benar dengan rangkaiannya, itu namanya ibadahnya sahih atau benar. Termasuk hukum. Wa fi uqudil muamalat, dan dalam akad muamalah ma sabata ala mujibi syara', apa saja yang ditetapkan atas yang diwajibkan oleh syariat. Tuh. Intinya sahih adalah benar gitu. Hukum itu sah ya.
Kapan hukum itu sah? Kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang terakhir adalah batil. Batil itu yuradiful fasid fil asah. Itu muradifnya kata fasid dalam qaul asah. Tuh. Dalam ibadah malam yaskutil qada. Apa yang enggak menggugurkan qada. Jadi kalau ada orang mengerjakan salatnya batil, salatnya enggak sah, maka wajib qada gitu. Itu namanya batil. Wa fi uqudil muamalah, dalam akad muamalah ma khalafa syara', apa saja yang menyalahi aturan syariat, tuh namanya batil ya. Jadi ada hukum sahih, ada hukum kapan hukum sahih? Kalau sesuatu dikerjakan dengan caranya yang benar sehingga dianggap sah. Kapan batil? Sesuatu yang dikerjakan tidak dengan caranya sehingga ibadahnya tidak sah, namanya batil tuh. Atau batal ya, betul, batal atau batil sama ya. Nah itulah yang dinamakan dengan hukum ya. Jadi hukum terbagi taklifi dengan wad'i. Taklifi 5, wad'inya 2 datu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya? 2 pertanyaan mungkin. Umi kalian mau nanya? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tarbiyah, dalam pendidikan itu beda sama dakwah. Ya ingat ya. Dalam dunia pendidikan, sesuatu yang sunnah itu bisa dianggap wajib. Contoh anak-anak misalnya, kok nggak qobliyah gitu. Seakan-akan wajib padahal nggak pantas. Nggak boleh orang mencela orang lain yang nggak mengerjakan sunnah, nggak boleh. Karena sunnah kan sunnah. Tapi dalam pendidikan yang sunnah kayak wajib gitu. Jadi kalau ada orang misalnya nggak duha, orang nggak witir, orang nggak ngerjain sunnah, itu bisa dicela. Jadi Umi boleh aja ngomong gitu sama murid-murid Umi gitu. Sama murid boleh. Tapi kalau sama selain murid, dia udah sholat wajib aja udah bagus. Apalagi sholat sunnah. Apalagi dia itu menghormati bulan Ramadan. Cakep udah gitu. Jadi pandangan pendidikan sama pandangan dakwah beda gitu. Jadi kalau aneh ngeliat misalnya anak-anak santri, wah aneh ketat gitu. Jadi apa yang nggak pantas aneh bilangin gitu. Nah kalau yang begini kagak gitu, umum dakwah gitu. Tapi kalau seandainya ini kan tengah-tengah dah ya, dibilang santri banget enggak, dibilang jamaah banget enggak, tengah-tengah, maka ada teguran ya. Ada orang dulu ya, gitu tegur itu. Ya. Karena sayang, negara karena apa? Sayang, iya gitu. Nggak, kalau dalam ukuran orang-orang umum nggak salah. Ya. Ada orang gini, sama Ustadz, kan Ustadz gini, gimana? Dia gini juga, iya Ustadz. Iya itu nggak sopan itu. Ya. Jadi ada orang tadi barusan tuh saya lagi makan bareng jamaah di videoin di story WA. Saya WA gitu, hapus gitu. Jangan pernah moto video guru lagi makan. Jangan pernah videoin moto lagi makan. Yang kedua, jangan motoin lagi tidur, istirahat. Yang ketiga, jangan motoin lagi ada tamu khusus. Tamu khusus maksud gini nih, ada orang bertamu, mungkin dia punya aib. Atau nih mungkin dia seorang yang kalau seandainya difoto dimalu gitu. Contoh, misalnya mau lihat nih kiai besar. Saya kiai lekar, kiai kampung gitu. Nah, suatu hari mulai ke rumah saya. Terus tim-tim ada yang motoin. Tersebarlah tuh foto. Wah, ternyata mulia belajarnya sama guru kampung gitu. Jadi jatuh dia wibawanya, jadi jatuh pamornya. Nah, itu jangan gitu. Tapi kalau foto ketemu biasa nggak masalah, apalagi yang minta tamunya gitu. Tolong fotoin dong, itu nggak masalah. Jelas paham ya? Jadi nggak boleh motoin guru lagi apa? Lagi makan, lagi minum, lagi gitu. Apalagi lagi kepedesan gitu. Di foto ya. Nah itu adab. Nah itu saya kasih tahu gitu ya. Jadi mungkin buat sebagian orang ya gimana bilanginnya gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang khusus saya kasih tahu. Bahkan kalau habaib biasanya yang paling yang paling tegas gitu. Kalau ada orang yang lagi makan nih, jangan foto, begitu aja udah. Kalau saya enggak, saya pelan-pelan ngasih tahunya gitu. WA aja japri. Hapus gitu ya. Jadi beda ya gitu ya. Jadi beda antara pendidikan sama dakwah gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Satu lagi.
Boleh. Ini Ustaz, kan dia di masa sholat ya, kata apa kunut. Ini Ustaz, kan dia suaminya sholatnya nggak pakai kunut Ustaz. Terus kan dia istrinya sholatnya pakai kunut. Terus sekarang ini jadinya istrinya ikutin suaminya, tapi kan pakai kunut, kan pakai enggak, itu gimana Ustaz? Iya. Jadi kunut itu wajib apa sunnah? Sunnah. Ditinggalin batal nggak? Enggak. Cuman memang dalam mazhab Syafi'i dianjurkan sujud sahwi. Nah ada orang imam nggak kunut, nggak sahwi, sah nggak sholatnya? Sah. Ini ikutin aja. Jadi boleh gitu besok, tapi dia tanpa sahwi lagi karena dia kunut besok enggak, dia kunut besok. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak pakai sujud sahwi gitu. Nggak apa-apa. Jadi ikut suaminya aja. Iya, paling bagus begitu. Memang kalau memang mau enak, ngikutin mazhab suami aja gitu. Nah, cuman itu suaminya bunglon kali ganti-ganti. Suaminya suruh ngaji di sini, ya malam Rebo di Mahya gitu. Di sini ngaji, tapi kalau orang kunut dia diem aja. Ada yang gitu sama. Oh iya iya. Waktu dulu kan di mana itu kita ikutin yang ikutin kan, tapi dia nggak. Bisa jadi karena suaminya awam. Ya. Ngerti kan? Hah? Ngerti. Memang dia nggak pakai. Itu kudu diruqyah kali. Memang dia nggak pakai. Enggak apa-apa. Orang kunut hari ini besok enggak apa-apa. Enggak dosa enggak? Enggak apa-apa juga. Mungkin nih mazhabnya mazhab ini kali. Kalau emang mau yang ikutin sapi, maksudnya jangan kesana. Oh, gini Mi. Dalam hukum Islam itu seseorang enggak diwajibkan mengikuti satu mazhab doang. Dia boleh hari ini Syafi'i, besok Maliki, besok Hambali, besok Hanafi gitu. Asal tahu ilmunya gitu. Gitu ya. Jadi begitu. Saya keseringan tuh kadang-kadang kalau kunut lupa itu kalau misalnya ngantuk banget tuh kadang-kadang. Kan subuh nggak bisa kayak johor, tidur dulu nggak bisa kan ya. Tidur dulu johor kan gitu. Akhirnya kadang-kadang pas sholat kelupaan kunut, udah turun, udah sujud. Ya udah, tinggal tambahin sujud sahwi aja gitu. Ya khair ya. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita bacaan surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillah malam ini ada yang berulang tahun nih ya. Yang pertama Nadia Cahyani